Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, nama saya Alisa Nurai Seraya. Saya Saura Salsabila. Saya Hayurul Rifa Permana. Di sini kami akan memaparkan tentang proyek aplikasi yang kita buat, yaitu UB Smart Park, guna memenuhi tugas akhir kita, mata kuliah algoritma dan pemrograman. Berikut adalah masalah yang mendasari kami untuk membuat aplikasi ini. Yang pertama adalah keterbatasan lahan, yang kedua adalah buang-buang waktu, yang ketiga adalah tracking parkir, yang keempat tidak tertib, serta yang kelima tidak aman. Selanjutnya adalah solusi yang dapat kita paparkan untuk menjawab dari permasalahan kita yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Alisa. Oke, untuk solusi sendiri, yang pertama itu memberitahu kapasitas lahan yang tersedia, yang kedua ada efisiensi waktu, yang ketiga adalah memberitahu tempat di mana kendaraan terparkir, yang keempat adalah tertib karena sesuai dengan kapasitas yang tersedia, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu lebih aman karena keluar masuk kendaraan terdata oleh sistem. Untuk itu, filosofi namanya sendiri akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Salma Salsabila. Baik, jadi pada filosofi ini adalah Universitas Brawijaya masih banyak mahasiswa yang mengeluhkan tentang keterbatasan lahan parkir. Oleh karena itu, kami mengangkat judul UB Smart Park yang memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang dikeluhkan oleh beberapa mahasiswa tentang lahan parkir yang tersedia di lingkungan Universitas Brawijaya tersendiri. Berikut adalah flowchart-nya yang akan disampaikan oleh teman saya, Hairul Rifa Permana. Untuk flowchart kita mulai dari yang pertama yaitu proses login. Yang kedua kita memasukkan NIM dengan menggunakan input atau output. Selanjutnya kita menggunakan input output kembali untuk memasukkan password. Setelah memasukkan password kita memasukkan parkir dengan menggunakan decision. Jika pilihan kita yes, kita akan masuk ke jenis kendaraan dengan menggunakan input dan output kembali. Selanjutnya kita masuk nomor plat kendaraan menggunakan input dan output. Untuk melihat info parkiran kita menggunakan decision. Jika yes, kita akan masuk ke proses yaitu pilih untuk info parkiran. Selanjutnya kita menampilkan info parkiran menggunakan proses kembali. Setelah itu kita lanjutkan dengan parkiran yang tersedia. Setelah kita melihat info parkiran yang tersedia, kita menampilkan printout, lalu selesai. Jika kita pilih keluar, maka yang pertama adalah kita memilih keluar parkiran menggunakan proses. Selanjutnya kita menggunakan input output untuk jenis kendaraan. Selanjutnya kita memasukkan nomor plat kendaraan menggunakan input atau output kembali. Selanjutnya kita menggunakan proses untuk memilih asal parkiran. Yang terakhir kita menampilkan output menampilkan printout menggunakan proses. Selesai. Ya baik, berikut ini adalah desain UI untuk aplikasi UB Smart Park sendiri. Yang pertama adalah tampilan untuk login. Kita ada login atau sign up. Nah, setelah kita memilih login, kita memasukkan email address, NIM, serta password. Selanjutnya, setelah itu kita bisa memilih kendaraan apa yang kita pakai guna memilih tempat untuk parkirnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alisa. Nah, dari situ habis kita memilih kendaraan apa yang akan kita gunakan, yang akan kita pilih, nah terus kita bisa scan QR dan nanti akan keluar kamera. Setelah itu nanti dari kamera CCTV yang ada di lahan parkiran pun nanti akan dicetak agar dapat terlihat nama, nomor plat nomor, NIM kita nanti akan kita masukkan, dan asal fakultas kita dan juga fakultas yang kita parkiri di mana. Nah, setelah itu nanti ada printout-nya seperti yang telah ada di sebelah kanan, dan setelah itu untuk kita punya pilihan histori yang dapat dilihat histori apa saja yang telah kita pilih, kayak lahan parkir mana saja yang sudah kita pilih, dan juga ada akun pribadi kita. Nah, setelah kita memilih untuk keluar, nanti kita akan masuk kembali ke dalam relogin dan akan menampilkan ke tampilan awal. Baik, untuk tadi kan sudah dibahas tentang filosofi kenapa kita membuat
aplikasi ini. Sekarang kita akan menjelaskan sedikit tentang filosofi mengapa kita memilih logo ini. Yang pertama, kita ada logo ini, bentuknya kenapa miring? Karena kita berpikir bahwa parkiran itu kan biasanya lebih efisien jika menaruhnya dalam kondisi miring, itu akan menambah space untuk tempat parkir itu sendiri. Dan untuk P-nya kenapa ini kecil? Karena ini sebuah logo parkir kan, jadi menggunakan huruf P sendiri, jadi di sininya dihilangkan begitu. Dan untuk latarnya sendiri kenapa kita memilih warna biru seperti itu, karena itu mahal banget dari Gentleman UB ya teman-teman, agar lebih ciri khas. Ciri khas UB sendiri kan sebagai kampus biru, jadi kita menggunakan latar biru ini untuk warna dasar aplikasi kita, serta jas alma mater UB juga berwarna seperti itu. Setelah itu kita akan menjelaskan tentang input dan output pemrograman yang akan dijelaskan oleh Khairul Rizal Permana. Selanjutnya saya akan menjelaskan input dan juga output pemrograman untuk proyek UB Smart Park kali ini. Yang pertama, saya menggunakan include iostring dan juga include string. Lalu untuk fungsi saya menggunakan void, display awal, masuk parkiran, keluar parkiran, dan juga hasil akhir. Untuk printout yang dijelaskan di voucher tadi. Selanjutnya untuk akun-akun, saya memasukkan 5 akun yang menggunakan array. Selanjutnya untuk proses login, saya menggunakan boolean dan juga parameter string username yang diambil dari fungsi username pada akun array ini. Lalu di dalam proses login saya memasukkan name dan juga password. Jika password tersebut benar, username sama dengan username yang di atas, maka hasilnya berhasil, dan juga password seperti username. Jika username atau password salah, maka akan keluar username atau password salah. Lalu jika berhasil, akan menampilkan display awal dari fungsi. Setelah itu kita memilih operasi untuk masuk atau keluar parkiran. Jika kita memilih satu atau masuk parkiran, maka hasilnya akan menampilkan masuk parkiran. Lalu jika kita memilih dua, maka akan menampilkan keluar parkiran. Jika kita tidak memasukkan nilai 1 atau 2, maka hasilnya data tidak tersedia. Untuk display parkiran, seperti di layar sini, ada Vilcom, FEB, via teknik FIB. Lalu untuk fungsi void tampil info parkiran, cuman ada info fakultas parkiran dan juga tempat parkir yang tersedia untuk motor atau mobil. Untuk fungsi void display awal, cuman ada selamat datang di UB Smart Park untuk perkenalan di awal. Lalu untuk fungsi void hasil akhir, dan saya menggunakan parameter string username, plat nomor, parkir, jenis kendaraan agar bisa dipanggil ke bawah ke dalam fungsi void hasil akhir. Ini void hasil akhir digunakan untuk printout pada hasil akhir. Lalu untuk fungsi void masuk parkiran, saya akan menjelaskan dari awal, yaitu kita bisa memasukkan jenis kendaraan motor atau mobil, lalu plat nomor, dan juga jika kita ingin menampilkan info parkiran, kita memilih satu. Jika memilih satu, kita menampilkan display parkiran. Di display parkiran tersebut kita pilih parkiran untuk melihat info, lalu keluar tampilan info parkiran. Setelah tampilan info keluar, kita akan menampilkan display parkiran dan juga ketik untuk pilih parkiran. Lalu hasilnya kendaraan berhasil masuk. Jika proses itu semua sudah selesai, maka hasil akhir akan keluar seperti username, plat nomor, parkir, jenis kendaraan. Lalu jika kita memilih dua atau tidak untuk melihat info parkiran, maka yang pertama display parkiran akan keluar, lalu ketik untuk pilih parkiran dan kendaraan berhasil masuk. Seperti yang di atas, dia akan menampilkan hasil akhir, username, plat nomor, parkir, dan juga jenis kendaraan.
Lalu untuk void keluar parkiran, kita menggunakan username kembali dan juga string jenis kendaraan, parkir, dan juga plat nomor. Pada keluar parkiran ini kita memasukkan jenis motor, plat kendaraan, dan juga display parkiran dan juga asal parkiran untuk keluar. Lalu seperti yang tadi, dia akan menampilkan hasil akhir. Pada integer main kita menggunakan string username dan juga boolean login jika tidak. Lalu while perulangan, jika tidak login maka ini kan boolean ya, jadi hasilnya false, soalnya udah dijelaskan di sini. Lalu while jika login maka hasilnya login, lalu menampilkan fungsi void login yang di atas. Mungkin sekian dari penjelasan untuk pemrogramannya, lalu saya akan mempraktekkan output dari pemrograman ini. Yang pertama, saya memasukkan NIM pada indeks kedua 233 14, lalu passwordnya pas 2. Maka akan menampilkan display awal. Lalu kita memilih operasi seperti di sini. Jika kita memilih satu, maka kita memasukkan jenis kendaraan, motor atau mobil. Saya memasukkan motor dan juga plat kendaraan 234 AD. Lalu saya memilih untuk menampilkan info parkiran. Saya mengetikkan 1. Saya ingin melihat info parkiran pada parkiran Fakultas Komputer. Maka akan menampilkan hasil tampilan info parkiran. Lalu saya memilih parkiran mana yang saya inginkan. Setelah itu kendaraan berhasil masuk. Lalu pada output terakhir kita menampilkan hasil output. Untuk selanjutnya kata-kata mutiara akan dijelaskan teman saya sama seperti itu. Pertama-tama dan yang paling penting kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Sunhaji Akbar SPD MKOM yang telah membimbing kami selama 1 semester ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan dapat bermanfaat bagi kami dan dapat kami terapkan untuk kedepannya. Untuk itu, tugas ini kami serahkan sebagai tugas akhir semester ganjil. Terima kasih. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.